pertama kali muncul di pikiran kalian saat mendengar nama Santo Nikolas? Natal, hadiah di bawah pohon Natal, atau pria berjanggut putih yang mengendarai kereta rusa? Siapakah dia sebenarnya? Dari mana dan bagaimana kisahnya? Semua berawal dari bocah kecil ini bernama Nikolas. Sama seperti bocah kecil lainnya, Nikolas kecil suka bermain. Bedanya, Nikolas suka berbagi. Aduh Dennis, gantian dong. Kan kamu sudah janji mainnya gantian. Ya pasti lagi seru juga. Bentar 5 menit. Ih, enggak, seperti mainannya. Sudah, jangan bertengkar. Nih, gantian sama aku aja. Sekarang baikkan. Meskipun Nikolas sangat menyukai permainan itu dan ingin sekali bermain bersama temannya, ia sama sekali tidak keberatan untuk bergantian memainkannya. Bagi Nikolas kecil, semakin banyak ia berbagi, semakin banyak ia mendapat kembali. Baik benda berbentuk fisik maupun benda yang tak ternilai harganya, seperti kebahagiaannya sekarang. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba datang seorang pria tua dengan 3 anak seumuran Nikolas mendekati mereka. Pria tua itu terlihat seperti ayah dari ketiga anak yang sedang menunduk itu. Hai adik-adik, Paman boleh bertanya? Halo Paman, kami akan sangat senang jika bisa membantu Paman. Sepertinya kalian adalah penduduk desa ini. Paman ingin bertanya, kemana arah menuju pabrik sepatu? Bisakah kalian memberitahu Paman? Oh, sepertinya pabrik sepatu kulit yang mempekerjakan banyak kuda itu. Oh, pabrik itu. Paman hanya perlu berjalan dari sini sebanyak 50 langkah. Lalu Paman belok kanan di perempatan. Lalu Paman jalan lurus lagi sebanyak 30 langkah. Lalu Paman, nah, pabriknya ada di sebelah kiri. Selama Dennis menjelaskan arah ke pria tua itu, perhatian Nikolas justru teralihkan kepada ketiga gadis kecil itu. Mereka tampak murung, dan salah satu dari mereka terus-menerus tangannya sambil merintih kesakitan. Baiklah, belok kanan lalu lurus. Panjang sekali penjelasannya, tapi Paman tetap berterima kasih. Sama-sama Paman. Emang Paman perlu apa ke sana? Seketika, salah satu dari gadis kecil itu berteriak, Tolong kami gak mau dijual. Hei, diam atau perlu kuku lagi. Baiklah, kami mau pergi. Kalian kembali saja bermain. Tolong kami, dia menjadikan kami budak di pabrik itu. Iya, tolong kami, dia berniat jahat. Nikolas dan temannya pun menyadari kejanggalan tersebut dan mulai merasa takut. Kedua temannya bahkan memaksa Nikolas untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, hati kecil Nikolas iba terhadap ketiga anak itu. Apakah benar perkataan mereka Paman? Kamu tahu apa, ha? Sudah, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Mengakulah saja Paman, bohong itu dosa. Baiklah, aku akui. Aku mau menjual mereka ke pabrik itu untuk membiayai pernikahan kakaknya. Dengar ya, aku ini miskin dan mereka hanya membebaniku. Anak kecil sepertimu tidak akan mengerti. Kalau begitu, aku beli mereka. Jangan bercanda. Tunggu, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tenang, itu bukan uang curian. Sekarang bebaskan mereka. Baiklah. Demikianlah Nikolas kecil membebaskan ketiga tawanan dengan uang yang sudah dia tabung selama ini. Mereka pun menjadi teman baru Nikolas dan meyakinkan kedua teman Nikolas yang lain bahwa kejahatan bisa diberantas dengan keberanian dan keteguhan hati. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Hati Nikolas kecil bertumbuh semakin besar seiring bertambah usianya.
ia tumbuh menjadi seorang berhati mulia dan menjalani panggilan hidup sebagai seorang imam. Berkat keteguhan hati dan ketulusannya dalam melayani, Nikolas kemudian diangkat menjadi seorang uskup. Suatu ketika, Nikolas bepergian menggunakan perahu menuju desa terpencil untuk membagikan bantuan. Ini kotak bantuan terakhir, Pater. Wah, sepertinya jumlahnya masih kurang satu. Oh, itu masih ada kotak di sana. Bawa kemari. Awak kapal itu berusaha mengangkat kotak itu. Namun, ia terkejut dengan beratnya yang berpuluh-puluh kali lebih berat dari kotak-kotak lainnya. Kenapa? Keberatan ya? Kamu seperti tidak pernah mengangkat kotak saja. Ketiganya merasa keheranan karena isi bantuan itu tidak ada yang sedemikian memberatkan sampai tidak bisa diangkat oleh orang dewasa. Saat kotak itu mulai tergeser, kedua awak kapal tersebut kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan dari dalam kotak itu muncul roh-roh jahat yang ternyata mengikuti uskup Nikolas sejak awal. Kedua awak kapal terkejut dan bersembunyi di balik uskup Nikolas. Halo, Pater. Apa yang kalian perbuat di sini? Kami ingin mengadani berbagi apa yang kami miliki. Berbagi kebencian, kejahatan kepada seluruh umat kesayangan. Mengapa kalian berpikir seperti itu? Apa yang kuperbuat adalah berbagi kebaikan. Bagaimana aku berbagi kebaikan? Sedangkan kebaikan saja tidak ada dalam diriku. Tidak perlu menunggu untuk punya untuk berbagi, dan tidak perlu menunggu untuk cukup untuk memberi. Kalau kalian penasaran, mari mendekatlah. Dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan berbagi, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Dengan bantuan Roh Kudus, roh jahat itu berubah menjadi baik dan hilanglah segala niatan buruk daripadanya. Wah, Pater memang luar biasa. Hei, kau roh yang bertobat. Kau harus memberikan sumbangan atas nama Pater Nikolas untuk berterima kasih. Tidak. Jika engkau bersedekah, janganlah tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.